Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Word of Mouth dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama adalah Awi Echa dengan NIM 151, Adesti Ricaris NIM 152, Foni Priambudi NIM 153, Firdaus Ferdiansyah NIM 159, Faizah Rahma Amilin NIM 163, dan yang terakhir adalah Mita Wulansari dengan NIM 170. Langsung saja pada materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesti Ricaris Fernanda, NIM 152. Saya akan menjelaskan tentang word of mouth. Komunikasi word of mouth merupakan suatu komunikasi yang dapat berupa pemberian rekomendasi suatu produk atau jasa, baik untuk kelompok maupun individu, yang bertujuan untuk memberikan informasi dari produk atau jasa secara personal. Ada banyak pengertian dari word of mouth. Word of mouth menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Rangkuti, word of mouth adalah usaha memasarkan suatu produk atau jasa dengan menggunakan virus marketing sehingga pelanggan membicarakan, mempromosikan, dan merekomendasikan suatu produk dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela. Yang kedua, menurut Klotter, komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Sehingga strategi ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses marketing dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Purwanto dan Zakaria, komunikasi pemasaran word of mouth merupakan metode promosi dari pelanggan ke pelanggan dan untuk pelanggan. Word of mouth ini berawal dari konsumen yang membeli suatu produk atau jasa dan memperoleh kepuasan dari produk atau jasa tersebut. Kemudian merekomendasikannya kepada orang lain terhadap pengalaman yang telah dialami. Yang keempat, menurut Sumardi, word of mouth adalah the act of consumer providing information to other consumers. Atau dapat dikatakan bahwa word of mouth merupakan tindakan penyediaan informasi oleh konsumen kepada konsumen lain. Adapun beberapa alasan pentingnya word of mouth bagi suatu lembaga yang menawarkan jasa atau barang, yaitu yang pertama, word of mouth adalah sebagai sumber informasi yang independen dan jujur. Yang kedua, word of mouth sangat kuat memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman. Yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang-orang tertarik di dalamnya, menghasilkan informasi dan informal. Yang keempat, word of mouth tidak dibatasi oleh ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Klotter, kami berpendapat bahwa ada dua keuntungan berkomunikasi dari mulut ke mulut atau disebut word of mouth. Mulai dari aspek kegunaan dari mulut ke mulut, kata yang keluar dari mulut adalah satu-satunya publisitas yang dilakukan oleh dan konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WK Prasetya, NIM 151. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu mengenai positif dan negatif word of mouth. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya word of mouth terjadi ketika konsumen memberikan informasi
positif kepada konsumen yang menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan dampak negatifnya di mana konsumen memberikan informasi yang dapat merugikan perusahaan melalui konsumen bebas terdapat berpendapat tanpa diketahui identitas aslinya, sehingga tidak menimbulkan hal berbahaya bagi konsumen saat berpendapat yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foni Bramudi, NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya word of mouth. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meraih target pasar yang diharapkan adalah dengan menyediakan insentif bagi konsumen. Insentif merupakan bagian dari promosi penjualan, karena promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran. Berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Sejumlah kegiatan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan insentif guna mendorong dongkrak penjualan. Alat-alat promosi penjualan dapat ditunjukkan kepada 3 khalayak. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua perantara, yang ketiga wiraniaga. Menciptakan word of mouth adalah strategi promosi yang baik dan efisien. Word of mouth lebih mudah mendapatkan masyarakat di lingkungannya. Beberapa hal positif yang dapat diambil dari promosi mulut ke mulut adalah biaya promosi yang sangat murah sehingga dapat menekankan biaya secara lebih efisien. Word of mouth adalah orang yang berbicara secara positif atau negatif tentang suatu produk atau jasa yang sedang dikonsumsi. Word of mouth merupakan komunikasi dari mulut ke mulut, maksudnya proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok. Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Sering digunakan oleh perusahaan sehingga strategi ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses marketing dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan produk melalui komunikasi baik antar pribadi maupun kelompok. Strategi ini dianggap sangat penting bagi sebuah lembaga yang melahirkan produk, sekaligus menjadi sumber informasi yang kuat dalam mempengaruhi para calon nasabah atau anggota tetap yang mengambil keputusan membeli produk tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Faiza Rahma Milin, NIM 163. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang alasan pentingnya word of mouth bagi suatu lembaga atau perusahaan yang menawarkan jasa atau barang. Yang pertama adalah word of mouth sebagai sumber informasi yang bersifat independen dan jujur. Maksudnya adalah dengan adanya word of mouth ini, calon konsumen akan mendapatkan testimoni atau review langsung dari konsumen sebelumnya, dan tentunya nanti akan dipertimbangkan apakah produk tersebut itu sudah sesuai dengan keinginan calon konsumen atau belum. Yang kedua adalah word of mouth sangat kuat memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa word of mouth itu adalah review langsung dari pengguna atau konsumen sebelumnya yang telah menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, sehingga kita akan meyakinkan diri kita bahwa apakah produk tersebut itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Nah, di sini peran word of mouth itu sangat penting, apalagi
saat ini banyak sekali produk yang sejenis tapi berbeda merek, sehingga hal itu tentunya akan memudahkan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang akan dibeli atau digunakan. Dan yang ketiga adalah word of mouth disesuaikan dengan orang-orang tertarik di dalamnya. Nah, setiap orang pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya word of mouth ini, konsumen akan memilih-milih apakah produk itu sudah sesuai atau tidak. Nah, jika tidak, maka dia akan mencari produk-produk yang lainnya. Yang keempat adalah menghasilkan informasi media informal. Nah, word of mouth itu merupakan salah satu jenis promosi, tapi promosi ini dilakukan oleh antar konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa word of mouth itu medianya itu dari mulut ke mulut, dari konsumen ke konsumen lain, sehingga tidak membutuhkan biaya untuk melakukan promosi seperti yang dilakukan oleh promosi perusahaan, tapi ini dilakukan oleh antar konsumen. Yang kelima adalah word of mouth dapat dimulai dari satu sumber, tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar secara luas kepada orang lain. Saat ini banyak sekali fenomena endorse di mana perusahaan akan melakukan promosi melalui influencer dengan harapan produk atau jasa tersebut dapat dikenal luas oleh masyarakat. Seperti yang kita tahu, pasti influencer itu memiliki banyak sekali followers. Nah, hal itu yang nantinya yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang keenam adalah word of mouth tidak dibatasi oleh ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Nah, keuntungan menggunakan word of mouth ini adalah kita itu tidak dibatasi oleh apapun untuk melakukan promosi, sehingga informasi dari suatu produk atau jasa itu dapat menyebar luas di kalangan masyarakat. Untuk menyebarluaskan ini, tentunya produk atau jasa tersebut harus memiliki kualitas yang bagus. Jika produk atau jasa tersebut memiliki kualitas yang biasa saja atau kurang bagus, maka produk tersebut juga tidak akan dikenal oleh masyarakat luas, karena dengan kualitas yang biasa saja, maka konsumen atau masyarakat itu akan mencari suatu produk yang lebih bagus kualitasnya dan tentunya apalagi harganya juga relatif murah. Nah, maka dari itu suatu perusahaan harus menciptakan personal branding dari produk tersebut, sehingga produk tersebut itu dapat dikenal secara luas kepada masyarakat. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Mita Wulansari, NIM 170. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi word of mouth untuk penjualan produk. Dilihat dari aspek manfaat word of mouth, seperti telah ditemukan oleh Kotler, berpendapat bahwa ada dua manfaat yang diperoleh dari komunikasi dari word of mouth atau mulut ke mulut, yaitu yang pertama, komunikasi dari mulut ke mulut bersifat lebih meyakinkan. Kata-kata yang diutarakan dari mulut merupakan satu-satunya promosi yang berasal dari konsumen, oleh konsumen, dan untuk konsumen.
Yang kedua, komunikasi dari mulut ke mulut tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Selain manfaat, juga word of mouth merupakan strategi marketing yang digunakan dalam memasarkan produk. Beberapa cara atau strategi marketing word of mouth sebagai berikut. Yang pertama, pasarkan produk kepada orang yang paling berpengaruh dalam satu komunitas, mengetahui tentang perkembangan produk terbaru, serta senang berbagi cerita kepada rekan atau kerabatnya mengenai hal-hal yang mereka ketahui. Sehingga semakin banyak orang yang mengetahui informasi mengenai bisnis dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada konsumen lain, maka produk semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap konsumen. Konsumen yang memperoleh kepuasan dari sebuah produk atau jasa secara tidak langsung akan menginformasikan kelebihan produk atau jasa tersebut kepada orang lain, sehingga kepercayaan mereka terhadap suatu produk akan meningkat karena adanya rekomendasi dari teman atau kerabatnya. Yang ketiga, buat usaha yang unik dan menarik. Dengan demikian, menarik para pencari berita untuk meliput usaha. Liputan dari berbagai media dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyebarluaskan sebuah informasi, sehingga marketing word of mouth semakin meluas karena masyarakat cenderung menyukai berita atau media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang strategi menciptakan word of mouth. Strategi word of mouth ini digunakan oleh pelaku bisnis untuk menyampaikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan melalui komunikasi, baik individu maupun kelompok. Meskipun strategi ini penting bagi intuisi yang memproduksi produk, strategi ini dipandang sebagai sumber informasi yang kuat bagi calon pembeli atau anggota tetap untuk membuat keputusan tentang pembelian produk. Jadi secara singkat, word of mouth mempromosikan sebuah barang atau jasa dari mulut ke mulut, dari satu orang ke orang lain tanpa adanya paksaan. Seperti halnya di lingkungan, pastinya kita pernah mendapatkan rekomendasi atau word of mouth marketing, baik itu toko ataupun produk dari teman, sahabat, ataupun dari keluarga kita. Biasanya orang yang merekomendasikan barang tersebut sudah pernah mencobanya dan puas akan hasil yang didapatkan. Karena percaya dengan omongan orang tersebut, kita pun mulai tertarik untuk mencobanya. Jadi dari sinilah kekuatan dari word of mouth marketing, yaitu hubungan dan kepercayaan dari masing-masing orang. Tidak hanya diterapkan dalam percakapan saja, nyatanya word of mouth sendiri bisa kita temukan di mana saja. Contohnya seperti ulasan produk yang biasanya kita baca sebelum membeli barang di sebuah e-commerce. Tidak bisa dipungkiri bahwa satu ulasan buruk saja sudah mampu membuat para calon pembeli atau kita ragu memesan produk tersebut. Jadi mungkin sekian dari saya sebagai materi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.